Warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ASN. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberkasan NIP CPNS. Apa saja? Mari kita perhatikan. Apa hal yang harus diperhatikan dalam pemberkasan NIP CPNS? Yang pertama adalah daftar riwayat hidup, di mana daftar riwayat hidup bisa kita lakukan pada saat selesai masa sangga dan akan tampil di akun SSCN masing-masing teman-teman. Yang selanjutnya adalah ijazah dan transkrip nilai terakhir, SKCK, surat keterangan jasmani dan rohani, surat keterangan bebas dari narkoba, surat pengalaman kerja, surat lamaran, dan pernyataan saat pendaftaran. Kita langsung kepada daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini diisi secara online, sehingga teman-teman harus mempersiapkan berkas-berkas seperti KTP atau KK, ijazah dari SD sampai terakhir. Namun yang perlu teman-teman ingat bahwa KTP dalam daftar riwayat hidup itu tidak ada upload berkas, namun hanya mengambil keterangan-keterangan yang diperlukan sesuai dengan yang diinginkan di daftar riwayat hidup. Maka saya sudah sampaikan tadi, yang diperlukan adalah KTP atau KK, karena akan mengisi identitas diri teman-teman. Kemudian ijazah dari SD sampai terakhir, karena pada bagian pendidikan, teman-teman akan mengisi seperti di mana teman-teman menyelesaikan pendidikannya, kemudian nomor ijazahnya, kemudian tanggal terbitnya, kemudian siapa kepala sekolah atau pimpinan yang bertanda tangan di situ. Kemudian bagi teman-teman yang sudah menikah, disiapkan buku nikahnya. Selanjutnya, dan bagi teman-teman yang sudah memiliki anak, tentunya harus mempersiapkan akte lahir anak dan istri. Karena dalam daftar riwayat hidup, ada form untuk keterangan akte lahir anak. Kemudian, keterangan kursus atau pelatihan yang pernah diikuti, riwayat pengalaman kerjanya, tanda jasa atau penghargaan, dan yang juga perlu diperhatikan teman-teman, yaitu KTP, kakak orang tua, mertua jika sudah menikah, dan saudara kandung. Selanjutnya adalah riwayat organisasi. Ingat, saya kembali mengingatkan, di dalam daftar riwayat hidup, tidak ada upload data, cuman mengisi data sesuai yang saya tadi sebutkan. Sehingga sebelum mengisi daftar riwayat hidup teman-teman, kalian harus mempersiapkan berkas-berkas yang sudah tampil di layar teman-teman. Kita lanjut. Kemudian, ijazah terakhir dan transkrip. Ingat teman-teman, untuk ijazah terakhir dan transkrip, itu akan diupload di akun masing-masing. Yang diupload yaitu scan yang sudah berwarna, bukan legalisir, kecuali teman-teman nantinya diminta di lembaga masing-masing untuk mengupload legalisirnya. Dan biasanya teman-teman juga diminta untuk menyiapkan berkas fotokopi yang kemudian dikumpul, tidak secara online. Ini tergantung instansi masing-masing. Namun untuk Kementerian Agama sendiri itu hanya mengupload berkas ijazah terakhir dan transkrip yang berwarna asli. Jadi teman-teman, yang diupload adalah ijazah yang digunakan sesuai dengan formasi. Jadi tidak semua ijazah kita upload, cukup yang terakhir yang digunakan saat pendaftaran. Kita lanjut, SKCK. SKCK, surat keterangan berkelakuan baik ini dapat diambil di kantor polisi, Polres, kota, atau kabupaten, sesuai dengan domisili KTP. Jadi teman-teman harus mengambil SKCK di kantor polisi sesuai dengan di mana KTP domisili teman-teman.
Jadi tidak ada lagi bahwasannya tinggal mengambil domisili, teman-teman berada di tempat lain dan tinggal ambil domisili, itu tidak berlaku lagi. Tapi teman-teman harus mengambil SKCK sesuai dengan KTP-nya. Jadi kalau KTP-nya terbit di Bandung, maka teman-teman harus mengambil SKCK di Bandung. Ya, dan bagi teman-teman yang punya SKCK sebelumnya, bisa langsung mendaftar di https://skck.polri.go.id/. Ya, namun teman-teman ketika mendaftar di halaman yang saya sebutkan tadi, tetap harus mengambil SKCK-nya dan membawa berkas yang diperlukan. Berkas yang diperlukan untuk pengurusan SKCK seperti ijazah terakhir, kemudian akte lahir, ini yang harus dipersiapkan oleh teman-teman dan mengisi format SKCK. Namun bagi teman-teman yang sudah mendaftar melalui halaman SKCK Polri ini, bisa hanya langsung menyiapkan ijazah terakhir, kemudian akte kelahiran dan foto 4x6 yang biasanya diminta 6-8 lembar. Ini untuk pembuatan SKCK. Namun teman-teman, di dalam pembuatan SKCK yang harus diperhatikan teman-teman adalah tujuan pembuatan SKCK. Ini harus teman-teman perhatikan sesuai dengan instansi masing-masing. Ada yang menggunakan SKCK ini dibuat untuk pengusulan NIP, dan ini tergantung dari instansi masing-masing yang harus teman-teman perhatikan. Karena biasanya jika salah tujuan, biasanya sebuah instansi atau lembaga akan menolak SKCK teman-teman. Selanjutnya adalah surat keterangan dari rumah sakit. Yang perlu juga kalian teman-teman ingat, untuk surat keterangan berbadan sehat, baik rohani dan jasmani dan bebas narkoba, teman-teman yang lulus di CPNS untuk formasi kabupaten atau kota dan provinsi, biasanya pemerintah setempat menunjuk tempat rumah sakit untuk pengambilan surat keterangan berbadan sehat rohani, jasmani, dan bebas narkoba tersebut. Jadi teman-teman biasanya tidak boleh melakukan pemeriksaan di rumah sakit di luar dari yang sudah ditunjuk oleh pemerintah setempat. Tetapi untuk formasi pusat biasanya kita bisa melakukan pemeriksaan tersebut di rumah sakit pemerintah baik daerah maupun provinsi, rumah sakit Bayangkara atau rumah sakit pemerintah lainnya. Jadi untuk formasi pusat ini bebas untuk memilih, yang jelasnya rumah sakit pemerintah. Dan ingat, yang menandatangani adalah dokter ASN atau PNS. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Dan tujuannya teman-teman, tujuan pembuatan surat keterangan tersebut harus sesuai dengan instansi. Misalnya tadi pengusulan NIP, NIP CPNS untuk Kemenak misalnya. Ini harus sesuai dengan sesuai dengan keterangan instansinya. Dan biasanya instansi bermacam-macam untuk pengusulan apa. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik dan teliti sebelum membuat surat keterangan dari rumah sakit. Apa tujuan pembuatan surat tersebut? Biasanya instansi sudah sebutkan. Lanjut, surat pengalaman kerja. Untuk surat pengalaman kerja, teman-teman ada yang biasanya pengalaman kerja sebelumnya itu bisa diakui dan ada juga yang tidak. Ini tergantung dari instansi masing-masing. Namun sebaiknya teman-teman, ini juga untuk memperkuat DRH kita, bagi teman-teman yang tidak kesulitan untuk mengambil surat pengalaman kerja, teman-teman bisa mengambil pada tempat pekerjaan di mana teman-teman sebelumnya bekerja. Tapi surat pengalaman kerja ini sifatnya tidak wajib untuk diupload. Kemudian surat lamaran dan pernyataan. Ini juga teman-teman biasanya dibutuhkan, tapi
teman-teman, surat lamaran dan pernyataan ini bisa di-upload kembali, maaf, di-download kembali di akun masing-masing teman-teman. Jadi, teman-teman di dalam pendaftaran atau mengisi surat DRH, kemudian surat keterangan terkait pengusahaan ini harus hati-hati dan sesuai dengan instansi masing-masing, karena setiap instansi beda-beda. Mungkin sekian yang saya kemudian bisa sampaikan dan bagikan kepada teman-teman. Ini pengalaman saya di tahun 2020 pada saat pengusulan NIP CPNS di tahun 2020. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.